Saya ingin bertanya, mandat undang-undang 6 bulan PP kita, Pak Menteri. Kita lewat. Saya tidak ingin bertanya siapa yang salah, tapi letak kesalahan. Karena 6 bulan ini ada kaitan bahwa honorer kita dan seluruh permasalahan selesai di 2024. Saya tadi lihat paparan Pak Abah, Februari 2024 baru turun surat dari Setnek tadi, Pak Pratikno, saya lihat tanda tangan. Kebetulan karena Setnek juga mitranya kami di Komisi 2, saya nanti kalau ketemu, nanti kita akan ketemu pekan depan tuh, karena ada pembahasan tentang anggaran. Mana letak kesalahan? Nyun sewu Pak Menteri, apa Pak Menteri yang lambat? Kita Oktober sudah selesai. Harapan kami November timnya sudah terbentuk sehingga bisa bekerja optimal. 22 item memang tidak mudah Pak Menteri, tapi mestinya dengan kolaborasi, sinergi, koordinasi yang baik, kita bisa memenuhi tenggat 6 bulan. Jadi kalau ternyata bukan Pak Menteri, ada di tempat lain, kalau itu mitranya Komisi 2, kami akan kejar Pak Menteri. Karena ini jadi pembelajaran bersama. Tadi Pak Abah bilang biasanya 2 tahun, Pak Ketua. Kita setup 6 bulan. Saya ingat dulu tahun 3 bulan bahkan. Karena kita pengen Desember itu kado indah dari Komisi 2, seluruh honorer diangkat sesuai dengan kapasitasnya gitu kan, mestinya. Tapi ternyata ini lewat gitu, ini lewat. Itu Pak Menteri, minta jawaban. Kenapa kita lambat? Nah, tentu ini ada implikasinya. Saya apresiasi pimpinan dan anggota ketika Pak Menteri berinisiatif mengeluarkan 347, 348, 349 sebagai payung biar kita bisa. Pertanyaan lanjutannya Pak Menteri dan teman-teman Pan RB, adakah semangat Undang-Undang ASN terekam dalam Menpan RB 347, 48, 49? Jangan sampai mensana in corpore sano gitu loh. Pak Undang-Undang ASN-nya kemana? Ternyata Kemenpan-nya karena tidak ada PP-nya ke tempat lain. Kami pasti yakin tidak seperti itu, tapi kami ingin penegasan. Dengan penegasan ini nanti kami bisa kejar kalau di bawah ternyata masih ada pola pikir dan pola tindak teman-teman di bawah itu yang menggunakan Undang-Undang ASN yang lama. Itu nomor 1 Pak Menteri. Nomor 2, harapan kami penjelasan Pak Menteri hari ini itu karena nyuwun sewu pimpinan. Kita 30 September habis nih ya, seperti yang tadi Pak Samsul Rizal. Harapan kami hari ini roadmap bahwa urusan honorer Desember 2024 kelar, itu jelas. Saya tadi belum lihat Pak Menteri. Ada 2 obstacle-nya. Pertama, rata-rata formasi pimpinan itu tidak akan memenuhi target 1,7 atau kalau tadi Pak Abah bilang 1,2 honorer nih. Rata-rata formasi sangat irit. Kenapa? Karena memang ada hambatan dari teman-teman Pemda khususnya, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%. Pimpinan dan anggota ini saya yakin bukan cuma tugasnya teman-teman Pan RB, tapi kita perlu mendudukkan Kementerian Keuangan, mungkin juga Bappenas untuk mengambil political will bersama agar urusan honorer kelar 2024. Karena itu ada di undang-undang. Kalau tidak ada dispensasi atau diskresi diberikan kepada kepala daerah ataupun Pemda, saya khawatir niat baik kita selama kita bahas undang-undang ASN, kolaborasi sinergi Komisi 2 dengan teman-teman pemerintah, wabil khusus Pan RB BKN bagus sekali. Tapi yang tadi, kalau tidak ada diserahkan kepada pemerintahan berikutnya, saya khawatir nanti tidak tuntas. Padahal ini amanah yang susah payah kita selesaikan. Nah, karena itu jika diizinkan pimpinan, saya tetap minta penjelasan dari Pak Menteri, roadmap dan timeline biar seluruh ASN honorer itu 2024, wabil khusus yang tercantum di 1,7 juta data BKN diangkat dan punya NIP, karena itu janji kita kepada semua honorer yang ada. Pertanyaan tentang audit 1,7 data kita Pak Menteri dan teman-teman BKN, karena ketika kita men-set up bahwa seluruh honorer
IP dan diangkat di 2024, yang kita dalam tanda kutip maksud honorer adalah honorer pejuang, bukan honorer siluman. Saya suka katakan guna honorer siluman karena ada banyak kasus honorer-honorer itu memang diangkat karena kepentingan politis, bukan teknokratis. Nah, kita sejauh mana Pak Menteri atau teman-teman BKN, dulu kan kita dapat yang akan melakukan BPKP. Update-nya seperti apa Pak Menteri? Mudah-mudahan sudah bersih, dan kalau sudah bersih maka perjuangan kita memastikan 1,7 juta 2024 Desember itu diangkat menjadi lebih nyaman, karena itu betul-betul honorer pejuang, tidak ada susupan honorer siluman. Terakhir, tetap ingin memperjuangkan honorer K2 Pak Menteri. Mereka ini adalah K1 yang tidak beruntung. Harapan kami ada pernyataan tegas dari kita berdua bahwa seluruh honorer K2 diangkat P3K maksimal Desember 2024. Karena dengan demikian hak-hak mereka, tanggung jawab mereka yang membantu negara bisa ditunaikan. Tentu di penjelasan yang tadi saya dapat di teman-teman, yang saya dapat dari teman-teman tentang peraturan Pan-RB, tetap harus ada seleksi, bahkan uji kompetensi. Saya tadi sudah tanya privately dengan Pak Abanan, itu semacam, tapi saya ingin di ruang publik ini Pak Menteri memberi penjelasan tentang bagaimana jaminan agar honorer K2 kita betul-betul diangkat P3K pada Desember 2024. Karena misalnya tadi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN, bagaimana bisa mengakomodasi tadi saran, masukan, dan arahan dari Pak Pimpinan dan anggota yang terhormat terkait dengan ini. Bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya. Sementara dalam sistem perencanaan SDM itu dari mulai Januari harus sudah siap, Pak. Jadi kalau kita menunggu payung hukum di dalam RPP ini kita tidak akan bisa selesaikan dan kita bisa akomodasi kepentingan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, Pak. Nah, hal ini tentunya karena kita masih ngacu ke dalam PP 11, maka Menteri Pan-RB memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi itu. Dan di dalam regulasi itu sudah mengakomodasi untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Tadi di 347, 348, 349, termasuk di dalam Permen Pan 6 tahun 2024. Juga termasuk terkait dengan kewenangan lintas. Dan bahkan ada yang mengusulkan, oke, kita selesaikan dulu semua gitu, tapi kami bertahan, ini harus ada target nih. Ya, ada target di dalam undang-undang gitu. Nah, ini barangkali menjadi tantangan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ruang lingkup dari Undang-Undang ASN sebagaimana mandat Undang-Undang 20 ini kita masukkan dari mulai perencanaan kebutuhan sampai dengan upaya administratif. Nah, kalau kita lihat dari data non-ASN BKN ini, tentunya dari 2,3 juta itu 571.000 itu sudah menjadi PNS dan P3K. Tersisa itu 1,7 dari data non-ASN. Nah, sesuai dengan kesepakatan Pak Pimpinan dan Pak Menteri Pan-RB, tentunya penyelesaian ini menjadi tanggung jawab, salah satunya Menpan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memang harus diselesaikan. Dan koordinasi ini juga kami sudah koordinasikan dengan pusat, Kemendikbud, Ristek, Kemenkes, dan sebagainya. Nah, kemudian ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, walaupun formasi tadi yang disampaikan bahwa tidak penuh, namun secara kebijakan ada 4 prioritas yang dilakukan, Pak. Yang pertama XTHK 2, pertama non-ASN yang terdaftar di database BKN, yang kedua adalah tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja, Pak. Jadi yang aktif bekerja itu tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti tes. Dan tes ini nilainya itu tidak menggunakan nilai ambang batas, tapi menggunakan peringkat terbaik. Sehingga yang harus kita dorong itu adalah pemerintah daerah supaya mengumpulkan tenaga non-ASN-nya yang aktif bekerja untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Melalui dasar-dasar hukumnya ini sudah kita siapkan, karena kalau kita menunggu di RPP itu, kami khawatir ini tidak ada payung hukum untuk penyelesaian tenaga non-ASN, Pak. Walaupun tadi kami sepakat arahan Pak Pimpinan seharusnya ada di dalam namun ini saran bukan hanya dari kami, tapi juga dari tim PAK, Pak. Ini harus kita selesaikan lebih dulu, sehingga dengan kewenangan
Menteri Pan-RB ini kita bisa selesaikan. Barangkali ini Pak Pimpinan, Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.